Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Hari ini Selasa 13 Februari. Besok hari yang sangat penting dalam penanggalan kita Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Jangan lupa menggunakan hak pilih sesuai hati nurani. Pilihlah calon presiden yang cukup menjanjikan tanggung jawab pada negara dan pada rakyat. Sore ini saya akan merayakan Ekaristi Rabu Abu di Kapel Sidoharjo Wonogiri. Rupa-rupanya nanti akan terlambat sekitar 10 menit karena saya baru sampai Ngadirojo. Rabu Abu. Rabu Abu menjadi hari penanda dimulainya masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah bagian perayaan terpenting dalam gereja, yaitu Paskah, rangkaian sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus yang dinyatakan dalam Minggu Suci, mulai Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, malam tirakatan, malam Minggu, dan Minggu Paskah. Diperas lagi, intisari dari seluruh perayaan Paskah adalah Tri Hari Suci, yaitu Kamis Putih, Tuhan yang mengadakan perjamuan dengan para muridnya, dan kemudian Jumat Agung, Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk menjadi korban penebusan melalui wafatnya di salib, dan Minggu Paskah, Tuhan yang bangkit mengalahkan maut dan menyatakan penebusan dosa bagi kita semua. Nah, sedemikian penting Paskah itu sehingga umat diajak untuk mempersiapkan diri selama 40 hari dengan retret agung, dengan menimbang, dengan berdoa, dengan beribadah, dengan refleksi, terutama akan ketidaklayaan menyambut penebusan Tuhan. Maka penanda ketidaklayaan adalah kehendak untuk bertobat, untuk memperbarui hidup dengan dilandasi niat baik, pantang, dan puasa. Maka dalam tradisi Katolik dikenal juga masa puasa, masa pantang. Nah, pertobatan sepanjang sejarah Israel dinyatakan diantaranya dengan Abu. Orang yang bertobat, orang yang menyesal, orang yang ingin memperbaiki hidup karena dosa-dosa itu menaburi dirinya dengan abu. Itu dikatakan misalnya dalam kitab Nabi Yunus ketika pertobatan Niniwe. Nah, hari ini, tepatnya besok, ini Rabu Abu, gereja merayakan perayaan niat pertobatan yang akan dihidupi dan dimulai sepanjang 40 hari ke depan. Antara Rabu Abu sampai Jumat Agung sebenarnya tidak persis 40 hari, lebih dari 40 hari, 45 hari. Tetapi karena hari Minggu selalu dihayati sebagai hari kebangkitan Tuhan, hari sukacita, maka Minggu tidak mewajibkan seseorang untuk pantang atau puasa. Maka 6 hari dalam seminggu
kita pantang puasa. Itu pun tidak wajib. Yang wajib pantang adalah hanya hari Jumat, tiap hari Jumat. Yuk, Anda berencana mau merayakan Rabu Abu di mana? Jangan sampai ketinggalan. Kalau di Wonogiri, karena besok ada pemilu, kami mengambil kebijakan Abu diterimakan hari Selasa seperti hari ini, besok pagi sore, kemudian Kamis pagi sore. Kita ikuti perayaan Ekaristi di Kapel Darjo. Sudah hampir sampai ke Darjo. Sidoarjo biasa orang nyebut Darjo. Seperti juga orang Bantul, Imogiri disebut Megiri. Nih, jalannya sangat sempit. Oh ya, kenapa Abu di samping juga tradisi sejak dulu zaman Israel, tetapi juga Abu itu kan lambang tidak ada apa-apanya. Kita akan menjadi abu, menjadi debu, menjadi tanah lagi. Di hadapan Tuhan kita bukan siapapun. Itulah mengapa kita memakai abu untuk menandai pertobatan dan niat pembaruan diri. Begitu. Sampai di kapel depan kita, kanan jalan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rasanya itu begini yang saya rasakan. Hurung suwe iki aku ki yo niat bertobat. Misalnya Advent, gitu kan? Rasaku belum ada yang berubah. Wis ditutupi ajakan pertobatan lagi. Saya khawatir bahwa saya nanti hanya menjadi manusia yang ritual dengan menerima abu, mengalami masa prapaskah, tetapi bahkan tidak ada yang berubah dalam diri saya. Dan nanti tiba-tiba ada Advent, kemudian disertai juga pengakuan dosa, dan terus menerus. Saya ingin memberi 2 catatan saja. Catatan yang pertama, saya meyakini bahwa kalaupun saya ternyata bukan orang yang punya kerentek yang kuat untuk memperbarui hidup setiap periode, entah Advent, entah Prapaskah, entah periode lain, tetapi saya percaya bahwa rahmat Allah itu terus menyucikan kita. Amin. Dan kalau kita punya niat baik,
Allah sendiri yang menggerakkan kita nganti awake dhewe ra krasa nek awake dhewe iki tansaya apik, tansaya suci uripe. Mudah-mudahan itu yang Anda rasakan, yang saya rasakan, sehingga tidak kemudian frustrasi. Karena nyatane prapaskah meneh ajaan bertobat, advent meneh ajaan bertobat, ngaku dosa meneh, dan seterusnya. Poin yang kedua, kalau hari ini gereja mengajak kita untuk melakukan pembaruan diri dengan sikap tobat, saya berpikir mungkin saya tidak bisa melakukan pertobatan yang total, metanoia, tiba-tiba hidupku menjadi berubah. Tetapi ketika saya metani beberapa poin yang membuat aku tidak bertumbuh dan menjadi dosa dan menjadi dosa lagi, itu saya daftar dan menjadi prioritas untuk sungguh saya tekuni hari demi hari. Yang lain mengkosek, yang lain engkau dengan sendirinya katut pada kebaikan yang sedang aku perjuangkan. Katakanlah begini, aku menemukan bahwa apa yang sering menjadi dosa bagiku adalah kemarahan. Kemarahan itu ngelairi kata-kata kotor, kata-kata nyelekit, dan sebagainya. Kemudian mungkin menakutkan orang lain. Satu. Dua, saya seorang yang sombong. Sombong itu turunane membanggakan diri, mudah tersinggung, iri hati, ora trimo nek wong liya luwih sukses, aku kudu nomor 1, dan seterusnya. Oke. Kemudian mungkin ada banyak yang lain. Tadi yang pertama apa tadi aku? Marah. Yang kedua sombong. Yang ketiga mungkin ora disiplin. Ora disiplin iki keturunane ya werna-werna, gawean keteteran, lali janji, ngrugekke wong liya, dan seterusnya. Ketika aku menemukan banyak hal sebagai potensi dosaku, mungkin aku akan memilah satu demi satu dan tidak harus selesai pada masa prapaskah ini. Tetapi misalnya aku akan menggarap soal kesombonganku. Kapan toh aku sombong ki? Takrim. Ora pamer, ora rumangsa tersinggung nek diremehke, ora rumangsa kudu nomor 1, ora njur ngrendahke wong liya, dan seterusnya. Kalau hanya itu yang diingat, aku sombong dan aku ingin pulih. Lalu kita bisa njlentrehke unsure apa saja. Mungkin karena menjadi ketekunan dan kedisiplinan sehari-hari, suatu saat saya tidak mudah tersinggung hanya karena disepelekan misalnya. Suatu saat saya tidak mudah ringut dan marah ketika orang lain membuat salah terhadap saya. Suatu saat saya mengampuni mereka yang selama ini kepada mereka aku dendam dan benci. Ternyata panenan kebaikannya itu banyak. Ayo kita temukan di masa prapaskah ini 1-2 hal yang sangat dominan menjadi entah pengulangan dosa terus-menerus, entah potensi dosa. Potensi dosa itu tidak menjadi dosa, tetapi selalu ada kecenderungan, aku kok pengen yo dek iki cilaka, umpamane nek aku marah tadi lho, yang saya pilih, aku pengen yo nek dek iki rekoso. Soalnya dia wis tau menghina aku. Aku kok ora seneng yo nek ketemu dia ning dalan. Nah, itu nanti kan kemudian meritili. Mungkin itu menjadi cara pertobatan sepanjang hidup. Neng aku mau berpikir ketika merenungkan itu, nek aku mau milih mboko 1, kamangka dosaku ki akeh, urung rampung kok ditimbali Gusti piye? Bisa jadi kan? Tetapi Tuhan pasti punya cara, punya pengampunan, punya apapun, dan membaca niat baik setiap pribadi. Maka kalau hari ini ada seruan bertobat dan percayalah pada Injil, dan Anda menyatakan amin ketika diolesi abu, niatkanlah Anda
untuk netani dosa, terus 1, 2 yang paling berulang dan mengganggu kuwi sing digarap, kuwi sing didisiplinke, kuwi sing ditekuni untuk tidak berulang. Amin. Hari ini firman Tuhan bersabda demikian, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Yuk, Allah membuka hati untuk pengampunan dan kita diundang untuk pembaruan diri memasuki persiapan Paskah, yaitu masa Prapaskah. Saudari-saudara terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang diolesi abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa Prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara, siapapun boleh menerima pengolesan abu, tanda pertobatan, dan ketika Anda mengatakan amin, artinya kita sanggup untuk memasuki niat pertobatan diri kita masing-masing. Mari kita siapkan diri untuk menerima olesan abu ini. Pulang misa dari Sidoarjo, Wonogiri, misa Rabu Abu atau Selasa Abu. Ini sudah ada bis-bis lewat. Di sini ada banyak bis malam loh. Karena Wonogiri itu bis minded, aduh ini tikungannya sangat tajam. Oke, Rong Petro namanya. Dan ini adalah warung-warung untuk pemberhentian orang yang dalam perjalanan. Kita akan sampai Wonogiri kurang lebih 30 menit lagi. Saya sendiri, tidak ada teman, tidak ada umat yang menyertai. Juga 2 anak saya tidur di rumah. Soalnya yang satu agak flu, Louis agak flu. Jadi saya sendiri saja, nggak apa-apa. Nikmati kesendirian, karena sendiri adalah pilihan berkaitan dengan hidup imamat. Wah, keren kan? Teori. Oke. Gelap. Sangat gelap dan jarang mobil.